Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengawali rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya sebagai kekuatan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih-Mu bagi kami sehingga Engkau selalu dan senantiasa ada menyertai kami melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya yang selalu menguatkan dan menyertai kami di setiap derap langkah hidup kami. Berkatilah kami pada hari ini, kami akan mengawali rangkaian kegiatan kami, aktivitas kami, dengan berdoa, merenungkan, dan menghayati sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Sebab Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham Maslow, seorang psikolog terkenal asal Amerika, membagi kebutuhan manusia atas 5 kategori, 5 bagian. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Manusia membutuhkan rasa aman di dalam hidupnya. Yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Setiap orang membutuhkan orang lain menghargai dirinya. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri berarti orang berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya melalui rupa-rupa hal, melalui pekerjaan, melalui kehidupan di tengah masyarakat, di dalam gereja, keaktifannya dalam kegiatan-kegiatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada hari ini Tuhan Yesus melalui bacaan Injil mengajak dan memanggil kita untuk mengasihi. Mengasihi berarti keluar dari diri kita, mengarahkan hidup kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Maka panggilan hidup Kristiani bukan hanya sebatas mengaktualisasikan diri kita, terlibat dalam pelbagai macam kegiatan-kegiatan, tetapi kita dipanggil melalui setiap kegiatan, keterlibatan, keaktifan kita, kita diajak untuk mengungkapkan kasih kita kepada sesama. Maka hidup yang sesungguhnya menemukan dari diri kita, mengarahkan hidup kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Maka panggilan hidup Kristiani bukan hanya sebatas mengaktualisasikan diri kita
terlibat dalam pelbagai macam kegiatan-kegiatan. Tetapi kita dipanggil melalui setiap kegiatan, keterlibatan, keaktifan kita. Kita diajak untuk mengungkapkan kasih kita kepada sesama. Maka, hidup yang sesungguhnya, menemukan hidup yang sesungguhnya bagi Yesus ketika kita mampu untuk keluar dari diri kita, mengerahkan hidup kita kepada sesama, yaitu mengasihi satu sama lain. Bukan pertama-tama menemukan diri kita di dalam aktualisasi diri, di dalam keterlibatan, di dalam begitu banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas yang kita buat. Tetapi di balik itu semua kita dipanggil untuk menghayati dan memaknai kasih dalam perjumpaan kita dengan sesama kita. Maka Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Untuk itulah Dia tidak lagi menyebut kita sebagai hamba, tetapi kita sebagai sahabat, karena kita mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus yang rela wafat dan bangkit bagi manusia, Ia memperlihatkan kasih-Nya yang begitu besar. Semoga melalui bacaan Injil yang kami renungkan pada hari ini, mengajak, mendorong, dan memanggil kami untuk senantiasa saling mengasihi satu sama lain, baik di dalam lingkungan keluarga kami, di dalam lingkungan gereja, maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Semua ini kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.